saat komunikatif itu Anda terapkan menjadi karakter kehidupan Anda. Saat ilik-ilikan, saat musyawarohan itu menjadi karakter kehidupan Anda, kehidupan kita. Maka pasti saya jamin Anda akan berkembang menjadi manusia yang beruntung dan akan sangat mudah memperoleh keberuntungan. Mahasiswa-mahasiswi, santriwan-santriwati yang berbahagia rahimakumullah. Kalau kamu mendapatkan tugas, umpama dikasih tugas, kamu ketua panitia ini ya, kamu yang menggalukkan tugas ini ya. Pada saat kita menjawab satu kalimat, wah saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Ini jawaban bukan orang yang bijak, ini jawaban orang yang dalil, ini jawaban orang yang tidak memiliki pengabdian. Teman-teman, ini sering kita mungkin mengatakan ini, saya nggak sanggup. Tapi bukan berarti setiap kali ada tugas kamu langsung menawarkan diri saya sanggup, juga tidak begitu. Tapi sering kita memposisi merasa nggak sanggup untuk melakukan sesuatu. Kita mengatakan hindari satu kalimat saya nggak sanggup. Kalau kamu berbicara bahwa saya nggak sanggup saat diberi tugas, wah saya nggak sanggup. Mohon maaf. Mungkin kalau ustadz atau siapa begitu, saat saya memberikan satu tugas untuk entah manajemen apa, kemudian ada kalimat nggak sanggup, maaf. Saya kasih tugas yang penting atau tugas sesuatu yang terlibat itu akan sangat lama. Saya akan sangat lama tidak memperhatikan orang itu. Pangapunten, itu saya. Pada saat ada ungkapan terlontar dari dia, apalagi tidak sekali, saya nggak sanggup, maka bukan berarti saya dendam. Maka saya menunggu perkembangan. Sejauh mana ada kesanggupan, bukan ini. Karena saat dia mengatakan sanggup juga tidak kalah parahnya saat dia mengatakan tidak sanggup. Kamu tahu nggak apa korelasinya? Tahu nggak apa solusinya? Saat kamu diberi sesuatu tugas, kamu mengatakan tidak sanggup, berarti kamu telah menafikan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Berarti kamu menafikan adanya internet yang dibayari adanya pulsa. Berarti kamu menafikan semuanya. Berarti kamu menunjukkan orang yang tidak bisa komunikasi. Berarti kamu orang yang tidak bisa koordinasi. Berarti kamu bukan orang yang bisa mensinergikan. Dan kamu bukan orang yang bijak. Faham maksud saya? Jadi pada saat kita mengatakan saya nggak sanggup, rasionalkan dulu. Siapa orang-orang di kiri kanan saya? Siapa orang-orang di depan belakang saya? Lembaga ini ada apa? Kemampuan menggali datanya apa yang saya perlukan? Data apa yang saya butuhkan? Kemudian paling tidak kamu kalau bijak kan mengatakan, sebentar, saya minta waktu 1/4 jam. Sebentar, saya minta waktu 1/2 jam. Maka kamu cerdas akan muncul. Siapa tim yang harus saya bangun? Siapa yang akan saya komunikasi untuk membangun proyek ini? Siapa yang harus saya ajak komunikasi? Bagaimana cara mengkomunikasikan? Kemana mengkomunikasikan? Ada di sekitar saya? Atau ada di luar jalur di sekitar saya, atau ada di jamaah atau di binaan, atau di luar binaan di masyarakat. Kamu akan dapat mengukur, inilah kemampuan rasional. Saat Anda menerima tugas atau beban, apa yang kamu lakukan? Faham? Banyak orang mengatakan saya nggak sanggup. Mohon maaf, ampun kulo saya nggak bisa. Itu mematikan potensi.
Saat kita mudah sekali mengucap ini, jika manajemen suatu saat membebankan kepada dia, maka dia beri pengertian dulu, kemampuan, briefing dulu tentang komunikatif, tentang musyawarah, tentang sinergi, tentang koordinasi. Tapi jika ada orang, oke, siap, kita lihat apakah benar sesuai perspektif kita, kemampuan komunikasinya, berarti ini siap untuk menjadi SDM. Siap orang yang bisa terlibat untuk dalam perkembangan sesuatu yang penting. Paham ya? Gitu. Sampai jam berapa? Sampai jam selesai. Mengenai idola yang tertuang di dalam surat Al-Ahzab 56. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslima. Itulah idola yang diarahkan oleh Al-Qur'an. Itulah idola yang diarahkan oleh Alkitab. Idola. Semua idola harus berpijak di atas ini. Paham? Gak usah dijelaskan, saya harap kamu paham. Kita jelaskan saja di pengajian nantinya ya. Oke. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, nyambung kepada Nabi. Hei menungso, maka bersolawatlah, nyambunglah kepada Nabi. Gitu kan, tentang jiwa. Kehidupan lahirmu terhubung dengan jiwa yang terhubung dengan Nabi, kan gitu kan. Dengan kebenaran. Nabi itu buah kebenaran. Oke, ini. Gak teko-teko mungkin teko gini. Jadilah untuk memiliki kekuatan mental, waspadai penyakit Cinderella kompleks. Waspadai penyakit Cinderella kompleks. Saya ambil aja kemudian. Hindari, waspadai perilaku-perilaku dementor. Hindari perilaku-perilaku Dunning-Kruger effect. Hindari. Artinya gentle, berlatihlah menjadi orang yang gentle. Kalau enggak tahu, katakan tidak tahu. Kebalikannya gentle itu Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect itu orang yang enggak waspada terhadap dirinya. Dunning-Kruger effect itu akibat Dunning dan Kruger effect itu akibat seseorang itu tidak mengenal sesuatu, dia hanya mengenal sekilas. Dia hanya mengenal kata hantarnya, dia hanya mengenal pendahuluannya, tapi dia sejujurnya tidak mengenal kepastian instrumen dan elemen-elemennya. Sekali lagi, orang yang berada di dalam perilaku Dunning-Kruger effect itu orang yang terhadap sesuatu dia tidak benar-benar mengenal sesuatu itu dengan baik. Dia hanya mengenal lahirnya, hanya mengenal warnanya, hanya mengenal sekilas yang dia lihat. Dia tidak mengenal instrumennya, dia tidak mengenal komponennya, dia tidak bisa mengidentifikasi sesuatu itu. Akan tapi dia berbicara tentang sesuatu ini seperti orang yang sangat kenal,
Inilah dikatakan Dunning-Kruger effect. Orang yang nggak kenal surga bidadari berbicara surga dan bidadari, inilah sesungguhnya Dunning effect. Saat seseorang berbicara ngamal begini nanti masuk surga, inilah Dunning-Kruger effect. Saat Anda berbicara tentang mobil, motor, cara bendanya begini, cara bongkar begini, tapi tidak tahu tentang Dunning, tidak tahu tentang komponen-komponennya. Hanya menyerupakan kira-kira pot sama dengan seleb padi. Kan podo enek mesine, enek motore sama. Akhirnya kondo mobil itu bla 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 bla. Itulah saat kita bertemu dengan orang yang Dunning-Kruger effect itu memang repot. Jangan repot nih banget itu. Isone meneng. Wes gak bisa apa-apa. Jangan berbantahan dengan orang yang berada di dalam karakter Dunning-Kruger effect. Jangan berbantahan. Gak akan menang kamu. Karena bukan menang dan kalah yang dia cari. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa. Hanya itu. Dia hanya ingin menunjukkan. Bukan untuk menang kalah. Dia hanya ingin menunjukkan, maka akui pertunjukannya. Selesai. Paham? Menemui orang-orang semacam ini? Pernah nemui? Jangan negatif. Dia hanya minta diakui. Maka akuilah dia. Selesai. Ya. Mayar. Sederhana. Ya ajak sederhana. Kalau kamu bantah-bantahan gak akan selesai. Kamu malah jual mie. Kamu bisa jual mie goreng, mie godok. Akhirnya mie bosok, mie. Maksudnya ki urat nadine ki ngotot. Orang ngono sing bener ngene kan gitu, akhirnya otot-ototan malah mung nesu. Padahal yang dia minta hanya pengakuan, selesai. Gitu ya, hati-hati, bijak aja. Mungkin kalau teman-teman yang sering tahu, Bapak kadang menjelaskan detail, tapi ada orang saya pancing, Bapak diem aja. Karena Bapak merasa ini Dunning effect, Bapak diem, kan gitu kan? Oh yang dia minta begitu kok kita ayal untuk kita mengungkap. Kemudian itu Dunning-Kruger effect. Maka untuk tidak menjadi Kruger dan Dunning effect, akui dengan jujur. Kamu tidak harus serba tahu segala sesuatunya, enggak. Untuk mengantisipasi Dunning-Kruger effect memang itu adalah mengenal. Karena awalnya makrifat, mengenal. Sesuatu itu kita kenal dengan baik. Kamu berbicara tentang kenikir, kamu berbicara tentang kangkung, dan kandungan-kandungan yang di dalamnya umpama begitu. Bagaimana pada saat kita supaya tidak di dalam Dunning-Kruger effect, kenali, begitu. Apa kandungan di dalamnya? Kamu bisa berbicara. Bukan dalam sebuah karakter Kruger and Dunning effect, kan begitu. Tapi yang paling ampuh, akui, berlatihlah akui. Saya nggak bisa, maka kamu akan menjadi bisa. Akulah kamu nggak mampu, maka kamu akan bisa menjadi mampu. Akulah kamu memiliki kekurangan, maka kamu akan menutupi kekurangan itu. Dan temanmu akan menutupi kekurangan-kekurangan itu. Gitu ya. Tapi saat ada orang bertanya bahwa kamu alumni Pomosda, kamu mahasiswa STT, kamu santri Pomosda, kamu santri SMA, kamu santri STT. Ada orang bertanya, untuk sayur yang bagus untuk penyembuhan itu apa ya? Kemudian kamu mengatakan, I don't know, saya nggak tahu. Kan gitu. Itu urusanku, saya nggak tahu. Didedes, sering bertanya. Sehingga banyak alumni atau saat liburan
Saya tuh ditanya tapi saya nggak bisa jawab Ustadz. Saya begini tapi saya nggak bisa jawab Bapak. Itu pripun gitu. Itulah berarti itu seperti saya tadi mengatakan. Jika kamu nggak sanggup sesuatu, diberi tugas, kalau kamu nggak sanggup, jangan cepat-cepat mengatakan saya nggak sanggup. Siapa yang kamu masukkan ke dalam memorimu? Komunikasinya bagaimana? Tidak, orang bertanya itu tidak harus kamu yang menjawab. Rumus loh ya, rumus. Saat ada orang siapapun bertanya tentang sesuatu kepada kamu, bukan berarti jangan GR. Jangan GR. Ngerti GR? Grrr. Ya. Jangan GR. Jangan gegedeng rumoso. Kemudian mengatakan, wah dia bertanya di kelas saya tuh pinter. Enggak. Bisa jadi dia ngetes sejauh mana anak ini kebodohnya, kan begitu? Ya. Jangan GR. Tapi ambil positifnya. Sejauh mana pemusda dapat membuktikan, menjawab pertanyaan ini jika dia nggak bisa jawab, bagaimana mengalirkan ketidaktahuannya. Jadi manusia ini yang sangat mendasar, kamu akan menjadi orang yang berkembang dan mudah beruntung, saya nggak mengatakan sukses, kamu akan berkembang dan mudah menjadi manusia yang beruntung, jika yang kamu asah itu adalah salah satunya kemampuan komunikatif dan kemampuan mengambil memori, mendistribusikan masalah kepada yang lain menjadi sebuah solusi bersama. Kemampuan Anda. Faktanya, kamu bisa komputer karena diajari. Kamu bisa ini karena kamu melihat dan mengikuti. Kamu bisa program karena kamu ikut kuliah. Tidakkah itu komunikasi? Kamu bisa membuat surat, tidakkah itu hasil komunikasi? Kamu bisa membuat sesuatu, mengetahui tentang tumbuhan, tidakkah itu hasil komunikasi? Maka jangan batasi komunikasi untuk terus berkembang menjadi kepribadian kamu untuk melontarkan keberuntungan selanjutnya dalam diri kamu. Faham maksud saya? Itu memang butuh diasah. Sehingga saat ada orang bertanya, di Pemusda itu programnya seperti apa sih? Aku kok mendengar tentang AKT, saya mendengar tentang adanya menanggulangi sapi, apa sih MCK, PMK, MCK ki nelek. Sejauh mana? Pada saat mungkin nggak pernah dengar sama sekali, seharusnya kita tidak mengatakan, wah aku nggak ngerti, saya bukan bagian dari tim itu. Bukan ini. Apa? Seandainya kamu nggak pernah mendengar sekalipun, oke. Ini berarti kalau kamu gentle mengatakan demikian, waduh, wah ini mungkin bodoh saya, mungkin ini bodoh saya, mungkin bodoh saya mas, mungkin bodoh saya bu, mungkin bodoh saya pak. Maksudnya, nggih saya tak ngebel, jret, gitu. Kamu langsung ngebel, Ustadz Karni itu PMK itu enek program toh ndek Pemusda. Ustadz Karni, enggak. Itu enggak kalah bodohnya dengan sing nelfon gitu. Gitu ya. Kalau kita mau gentle jujur, nduk Ustadz Karni ya mungkin pas iki ya kelalen gitu. Pas mata kuliahku Ustadz Karni ya turu, aku tak melek kan gitu. Berarti hubungi BKT. Kan gitu kan? Atau ke rumah tangga, Ustadz Imron tentang ini gimana kan? Jadi hal yang simpel inilah mengenai sains, mengenai teknologi, mengenai keterampilan, ya teman-teman, mengenai sains,
teknologi, keterampilan, dan kepintaran bahkan, itu enggak sulit. Yang membutuhkan energi, kecerdasan. Tapi untuk masalah orang itu terampil, masalah orang itu untuk menjadi pinter, mengembangkan sains itu enggak sulit. Saat komunikatif itu Anda terapkan menjadi karakter kehidupan Anda. Saat ilik-inilan, saat musyawarohan itu menjadi karakter kehidupan Anda, kehidupan kita. Maka pasti saya jamin Anda akan berkembang menjadi manusia yang beruntung dan akan sangat mudah memperoleh keberuntungan. Kamu gak perlu mikir aku sok kerja apa ya. Aduh, ki sing padha karo aku ya apa ya, sing gajine akeh tuh apa ya. Gitu ya. Kamu lepaskan pikiran itu. Saat kamu mengasah komunikatifmu, kemampuan musyawarahmu, kemampuan musyawarah itu menjadi pendengar, bisa memberikan masukan, menerima masukan. Musyawarah tidak harus resmi ada undangan. Maka kamu memiliki peluang menjadi manusia yang beruntung akan lebih besar. Sungguh mengenai terampil cukup dengan silaturahmi selesai. Kamu ingin tahu mesin? Kamu tinggal ngomong ke bengkel. Ngomong ke sana kalau komunikasi sudah terbentuk. Kamu main ke satu bengkel. Kamu sering main ke sana. Modali ngahingi. Ngapa toh Mas? Kok sering dolan rene Mas? Enggak. Saya melihat jenengan iki lho karo yang lain-lain itu lho. Gubras gemuk, ireng kabeh. Kok saya seneng ya kan gitu. Aku kok seneng ya ndelok wong gubras gemuk itu, gubras oli itu. Pomone nek ketiban oli. Itu kok seneng ya saya ya kan gitu. Ya memang butuh komunikatif, butuh cara. Engko wonge lah kok seneng kuwi to Mas? Enggak, rupane nganti ireng-ireng kabeh nggih Pak nggih. Lah pengen apa piye? Nah, gitu. Enggak sing duwe lak ngono, gak san njaluk kowe. Pengen apa piye? Nggih kula purun. Monggo niki oline terus sing duwe, ya kene turu tak sok yoli kan gitu. Modalnya hanya silaturahim. Untuk nyambut gawe itu modalnya silaturahim. Wis tak percaya. Enek tukang bengkel, sing UKM itu. Kamu silaturahim sedina sewengi iso gawe roti. Kan gitu. Saya ingin bisa ini. Seharusnya enggak mahal untuk bisa terampil. Saat sertifikat mulai kan begitu kan, tapi itu kan nggak sulit. Oke, ini yang diperlukan Anda, diperlukan kita untuk berada di dalam ketangguhan mental, resiliensi, konsisten dan sungguh. Oke, jangan menjadi orang yang nasionalisme salah alamat. Ya, sekarang ini nasionalismenya sebagian besar salah alamat. Masalahnya memang sekarang ini yang namanya media sosial, yang namanya sinetron, apa meneh Korea, K-pop, ya aku mau terus tulisannya K-pop gitu aja. Pada saat ini memang booming di muda-mudi kayaknya begitu ya. Tapi begini loh ya. Jika media memberitakan sesuatu yang tidak objektif, tidak fakta, dan tidak objektif, tidak valid, tidak bisa dibuktikan,
tidak rasional, tidak masuk akal, itu namanya tidak objektif dan tidak valid dan tidak fakta. Berita-berita yang bernuansa irasional untuk menggiring terhadap kepentingan satu politik, dua kepentingan kekuasaan, ketiga kepentingan iklan, keempat kepentingan uang, kelima kepentingan kesenangan. Ini tidak masuk akal, ini dangkal. Hanya orientasi pencitraan dan retorika, formalitas, isu-isu dan kebohongan itu yang tidak memihak kepada kecerdasan publik, apalagi tidak berpihak kepada kebenaran. Berita dan opini ini membanjiri otak pemirsa, membanjiri otak masyarakat, membanjiri otak rakyat, menjadi bahan wawasan, menjadi bahan pengetahuan. Maka jika media memperlakukan seperti ini, maka masyarakat pun hanya hal ini yang ada di otaknya rakyatnya. Paham? Karena ternyata berita itu justru yang viral, sambu. Walaupun kamu jenuh, tapi faktanya yang banyak diunggah itu sambu. Itu membutuhkan, masyarakat membutuhkan itu. Atau ini adalah berita yang dangkal, penuh dengan pencitraan, penuh dengan retorika, tidak memihak kepada kecerdasan, hanya memihak pada kepentingan. Maka seperti itulah masyarakat kita, seperti itulah rakyat Indonesia. Bisa dilihat berita apa yang berkembang, maka itulah otak rakyat kita. Dan begitu. Paham? Ya. Jika yang viral, yang diagung-agungkan oleh masyarakat adalah yang tidak rasional, hal yang dangkal, hal material, dan cabul itu yang viral, maka sesungguhnya perihal kebahagiaan dan tentram masih jauh panggang dari api. Tidak akan pernah daging itu masak. Kan itu. Oke ya. Ini yang harus kita waspadai. Yang viral itu sing fenomena-fenomena tentang kecabulan, tentang politik ini yang nggak ada pengaruhnya terhadap kamu. Kamu buka berita artis I, artis Ki, kemudian rabi cerai, kuwi sing mbok delok ya ta, umpama lho ya. Berarti utekmu ya kuwi gitu loh. Ngono lho ya. Wis sinau kaya apa, kamu tuh menggawe tugas kaya apa, wong uteke ngono kuwi ya gak akan berkembang. Kuliahnya rapet, gak tau absen. Tapi ben buka HP artis sing didelok berita iki kapan cerai. Pemenang 3 pembicaraan. Ya seperti otak kita. Jadi saat ini acara upamane kemudian temane membangun pemuda yang mandiri dan berdaulat, bohong. Ojo dhisik. Iki diuraikan detail dikai keterampilan, enggak akan jalan. Mergo sing jalan artis apa ya? Kan gitu. Ya? Paham? Sebenarnya tadi sudah
Resiliensi sungguh-sungguh dan konsisten. Saya itu mau masuk langsung ke sungguh-sungguh dan konsisten. Wengko ndelok HP, ndelok artis sing sungguh-sungguh konsisten. Iki sungguh-sungguh dan konsisten kok. Kan gitu. Lu sing betul ke artis terus, ya memang sungguh-sungguh sampai saya benar-benar mengenali beritanya tentang Ayu Ting Ting, ya, gitu. Konsisten banget. Ya sampai semua gambar itu Ayu Ting Ting, kabeh nempel Ayu Ting Ting, saking konsistennya kan gitu. Itu contoh. Gitu. Jangan menjadi manusia yang mengejar-ngejar kekayaan dan pekerjaan sebenarnya. Tadi saya sudah sampaikan trik untuk menjadi manusia beruntung, sehingga kamu nggak bingung kuliah atau sekolah golek pekerjaan. Jadilah manusia yang bermanfaat dan berfaedah. Jangan menjadi manusia yang anfaedah. Banyak pekerjaan perilaku yang kita lakukan mungkin bisa jadi sesungguhnya tidak anfaedah, tidak bermanfaat. Kamu ndelok catwalk, ternyata pekerjaan yang paling tidak berfaedah itu adalah pragawati, paling tidak berfaedah. Pada saat pandemi kemarin, sehingga pentas itu tidak dapat dimunculkan, ternyata penjualan pakaian yang biasa digunakan oleh pragawan dan pragawati untuk menunjukkan desainnya tidak berpengaruh, justru terjadi peningkatan justru pada saat pandemi. Kenapa? Pada saat ada pentas, orang nggak jadi beli karena untuk membeli tiket untuk melihat pementasan itu mahal. Ternyata itu salah satu pekerjaan yang tidak faedah, anfaedah, kan gitu. Sebagai contoh kan begitu. Ya ada sih beberapa, kalau ditelusuri diteruskan begitu ya ada. Sampai. Bahkan saat kita ngomong bagaimana pendidikan, banyak anfaedahnya. Banyak loh, di pendidikan itu sebenarnya banyak anfaedahnya. Tapi ini diungkap kingkol apa karo ngritike mlejeti awake dhewe, gak usah ya. Pendidikan itu untuk apa sih? Transfer knowledge, transfer science, transfer pengetahuan, atau karakter, atau kesadaran. Mana? Contohkan begitu. Di mana posisinya? Kapan disebut faedah? Kapan disebut anfaedah? Kalau hanya transfer knowledge, anfaedah. Kalau hanya transfer knowledge, anfaedah loh ya. Sebab tinggal ngomong, buka website ini, woco, enek, selesai. Kenapa harus kamu ajarkan ber-SKS? Ini contoh gitu kan gitu, ini contoh. Bla bla bla, gak usah diterusne kok sing sorak-sorak mahasiswa kan. Untuk apa menjadi kaya jika niat dan tujuannya adalah untuk riak? Lebih baik menjadi manusia biasa. Enggak usah kebingungan menjadi orang yang terkenal. Tapi jadilah orang yang bermanfaat dan berfaedah bagi orang lain. Rumus. Jadilah orang yang bermanfaat dan berfaedah. Karena itu yang juga dingendikake di hadis. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini yang saya maksud. Sejauh mana kita terlibat
orang yang terlibat di dalam sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial. Ini. Sejauh mana kita melibatkan diri kepada sesuatu yang penting dalam tatanan kehidupan, dalam kehidupan sosial, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejauh mana Anda terlibat? Jangan terlibat karena ego, karena memikirkan diri dan keluarga kamu. Kamu tidak terlibat di dalam kepentingan dan perubahannya. Sejauh mana Anda melibatkan diri kepada sesuatu yang penting itu. Dalam tatanan kehidupan, dalam kehidupan sosial, dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tatanan kehidupan itu apa?